Tutorial membuat cetakan baru. Yang pertama, sisi sebelah kayu dilakban. Ini tujuannya adalah untuk supaya menjaga karatan di staples-staplesnya biar lebih awet, tidak cepat rusak. Semua sisi dilakbanin biar air tidak tembus ke dalam, dan juga lem juga menjadi awet. Sebelumnya screen yang baru dicuci pakai sabun agar mungkin ada debu ataupun minyak-minyak yang menempel menjadi hilang, sehingga nanti obat afternya akan menempel dengan sempurna. Dan selanjutnya adalah pemberian obat after atau Ulano. Nanti akan menjadikan gambar berpindah ke screen. Ya, garuk secara merata dari ujung sampai ujung menggunakan ini edikar ya, atau bisa dipakai untuk meratakan obat. Dibalik sekali lagi dari posisi, dan ini dikembalikan ke posisi awal supaya Ulano merata dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dikasih obat, nah ini obat-obat yang menempel di kayu dilap dengan lap biar bersih. Dan nanti tinggal pengeringan Ulano atau obat yang ada di screen saja, karena yang di kayu-kayu ini biasanya tebel nih, lama keringnya, mengurangi efisiensi waktu. Kalau ada yang masih ketebalannya tidak merata, tinggal digaruk lagi, diratakan. Dan setelah itu keringkan ya, memakai hair dryer atau pengering rambut biasanya. Nah, ini dikeringkan sampai kering, dan sampai menjadi kering baru nanti akan di-upgrade. Dikeringkan secara merata ya, biar keringnya merata, karena kalau tidak merata nanti ada yang susah disemprot dan juga ada yang lebih mudah rontok nih obatnya, jadi tidak sempurna hasil screennya nanti. Setelah pengeringan dirasa cukup, artinya warna sudah berubah lebih cerah ya dari Ulano basah kelihatan. Nah, sekarang kita akan persiapkan film yang akan di-updraftnya. Pertama kita nyalakan lampunya. Nah ini, karena ini pengafterkan melalui lampu, bisa juga
dengan penyinaran matahari ya. Ini kita pakai media lampu. Nah, ini dipasang sesuai dengan posisi yang diinginkan ya. Biasanya ini yang jarak di sini ini untuk ancang-ancang pengawasan atau penggarukan, digaruk kerakel, dan di sebelah sininya ini adalah untuk tempat tinta ya. Jadi harus lebih lebar, harus lebih luas ya. Setelah itu kita tutup dengan busa ya. Busanya sesuai dengan ukuran, jangan sampai tidak terkena gambar yang mau diabstrak. Setelah itu kita tutup dengan triplek ya, seperti ini. Nah, setelah seperti ini ditindih ya, biasanya ditindih dengan beban yang cukup berat agar film menjadi ngepres sama screennya ya. Setelah itu, karena di sini saya tidak menggunakan beban, saya duduki. Nah, ini kebetulan kacanya juga cukup kuat ya, jadi saya dudukin supaya menekan atau lebih presisi ya film sama screennya ya. Nah, kalau untuk penggunaan lampu, penyinaran lampu dibutuhkan kurang lebih 5-10 menit ya, 5-10 menit tergantung dari obat afternya yang diaduk. Kalau obatnya baru diaduk kurang lebih 5 menit sudah cukup, tapi kalau biasanya kalau ada sisa-sisa ya, seperti itu tuh, sisa obat afternya sisa itu bisa sampai 10 menit ya. Tapi kalau untuk penyinaran dengan matahari cukup hitungan 10 detik atau 15 detik juga sudah bagus ya kalau untuk penyinaran matahari. Bahkan itu terlalu lama, kadang sampai hitungan sampai 10 sudah cukup ya. Ya, setelah kurang lebih 10 menit ya. Tapi jangan terlalu lama juga sih, kalau bisa jangan sampai 10 menit juga ya. Dimatikan lampunya, kemudian dibuka. Beginilah hasilnya ya. Nah, tinggal proses selanjutnya adalah penyiraman dengan air untuk memisahkan obat yang dicetak ya. Nah, inilah kita mulai prosesi penyiraman air ya. Siram dulu secara merata bagian luar. Udah mulai terlihat ya gambarnya, sudah berpindah dari film ke screen ya. Balik lagi, disiram lagi sampai merata. Gunakan sedikit lebih banyak air ya, supaya obat yang menjadikan gambar ini nempel, pindah biar luntur. Ini udah mulai terlihat ya. Ini kebetulan tadi ada pas lagi dicuci kena ujung screen lain ya, jadi kebol. Setelah itu dilakukan penyemprotan ya, tergantung di tembok ya. Nah, itu kita lakukan penyemprotan nih, penyemprotan gambarnya.
Obat yang tadi disemprot ini akan hanyut ya, hanyut ke buang. Sempurna. Nah, proses selanjutnya adalah pengeringan ya. Kita pengeringan dikeringkan dengan air dryer lagi ya. Ya, inilah proses pengeringannya. Jadi biarkan air dryer jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat ini screennya bisa jebol ya, bisa terbakar ya, bisa hangus. Jadi kurang lebih sekitar 25 cm atau 30 cm dibiarkan sampai kering, dan nanti akan digeser-geser ya, semuanya kering merata. Nah, setelah itu nanti tunggu proses selanjutnya. Keringkan secara sempurna ya, biar merata semuanya sudah kering. Nanti akan menunggu proses selanjutnya ya. Nah, gambar sudah berpindah dari karung yang tadi diupload. Ini karungnya kebetulan memakai kertas karkil ya, bukan tapi hasilnya sama ya, lebih bagus. Sebetulnya lebih bagusan yang Mika sih filmnya, cuman lebih efisien untuk yang karkil ya, lebih ekonomis. Ya, ini hasilnya ya setelah di after, disemprot dan dikeringkan. Sudah sempurna ya. Sini ya, hasilnya sempurna. Setelah itu lanjutkan dengan pelapisan lakban air ya, karena pelapisan lakban air ini setiap sudut-sudutnya ini, karena kalau nggak dikasih lakban air nanti akan tintanya akan merembes ya, merembes jadi mengotori bidang atau plastik yang disablon ya. Kalau tintanya merembes ke sela-sela daripada kayu ya, kayu screen ini ya. Nah, ini nanti proses, ini lakban airnya dipotong sesuai ukuran panjang. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Jadi kalau untuk yang tintanya sini, ini nanti ya, yang untuk isi tinta itu dipakai 2 lakban air ya, di double ya. Kalau untuk yang di sini, untuk posisi di sebelah sini ini cukup 1 ya, karena di sini nanti untuk tempat tintanya ya. Jadi kalau misalnya 1 ini biasanya suka jebol kena ujung koas, jadi biar kuat ya, nanti biar nggak jebol kena ujung koas ya. Inilah hasilnya setelah dilakban air nih ya, semuanya rapi tuh sampai ke bawah nih semuanya. Nah, ini siap untuk di sablon ya, tinggal kalau butuh proses selanjutnya itu untuk barangkali ada yang bocor-bocor, ada penutupan ya, penutupan yang lubang-lubang yang kecil ya, termasuk ini dari yang bekas sobek ini nanti ditutup lagi dengan lakban air dari dalam ini ya, biar nggak tembus minyak tintanya ya. Termasuk yang seperti ini nih, nah seperti ini nanti bocor ya, maka dari itu harus dilapisi lagi dengan Ulano dari dalam ya, lapisan Ulano ya, seperti awal kita mau memberikan obat ya. Kita tuangkan Ulanonya, kemudian kita ratakan ya.
kita ratakan seperti ini. Ini untuk menghindari atau untuk menutup lubang-lubang yang tidak kita inginkan ya. Artinya kalau seandainya dibiarkan akan mengotori bidang yang akan disablon ya. Mungkin ada bocor-bocor kecil ya. Lubang-lubang kecil ini akan tertutup dengan pelapisan Ulano setelah jadi ya. Nah, ini perlu hati-hati juga kalau kita mengulano ini, jangan sampai terkena gambar yang telah diatur tadi ya, jangan sampai kena, jadi perlu hati-hati ya, jadi tidak terkena gambar as. Sampai ke semua sisi ya, sampai ke semua sisi ya, untuk menghindari ada lubang-lubang atau bolongan-bolongan yang bakal nanti tinta itu keluar ya. Tinta itu keluar, nanti kalau keluar menjadi kotoran di bidang yang kita sablon ya, masih seperti plastik misalnya gitu, nanti menjadi kotor plastiknya ya, banyak kan. Ini sangat sempurna ya, ini hasil afterkan yang sangat sempurna seperti ini ya. Nah, ini. Nah, setelah ini tinggal tergantung dijemur atau dikeringkan dengan hair dryer ya. Dijemur akan lebih bagus hasilnya karena dia penyinaran matahari dan juga panasnya juga sempurna ya, merata ya. Ini kalau barangkali ada yang tebel-tebel pinggir-pinggirnya, tinggal dilap saja pakai kain lap ya, supaya mengurangi ketebalan dan lebih cepat kering ya. Oke, demikianlah hasil afterkan yang sempurna. Yang tinggal dikeringkan, setelah itu tinggal disablon ya. Nah, kebetulan nih, berada di Aji Sablon. Barangkali ada yang membutuhkan jasa sablon plastik, bisa hubungi kami di Aji Sablon ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.